Halo, jumpa lagi dengan saya Hesti Bala pada pendidikan agama Kristen, yaitu bab 1 bertumbuh dan semakin berhikmat. Pada saat ini kita akan membahas tentang apa sih bertumbuh dan apa sih semakin berhikmat itu. Apakah ketika seseorang bertumbuh dalam artian semakin dewasa di dalam umur, kemudian semakin bertumbuh secara fisik, apakah dari situ orang atau seorang pribadi itu dapat dikatakan bahwa dia juga semakin berhikmat? Nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama, pada video sebelumnya kita sudah mendapat perbandingan tentang kisah Tonya Harding dengan tokoh Alkitab yaitu Samuel. Di situ kita sudah mampu melihat bahwa rupanya ketika seseorang ini bertumbuh lebih dewasa secara fisik, belum tentu dia bertumbuh secara dewasa dalam sikap emosional atau karakter. Jadi belum tentu seseorang yang dikatakan dewasa secara fisik dan dewasa secara umur itu adalah seseorang yang semakin berhikmat. Kita lihat bagaimana sih kematangan pribadi dan emosi. Apa itu kematangan pribadi dan emosi? Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan cara mengamati ekspresi emosinya. Ya, mengamati ekspresi emosi. Di sini banyak yang beranggapan bahwa emosi itu adalah ketika seseorang marah. Ketika seseorang marah, banyak yang mengatakan bahwa dia emosi. Padahal tidak seperti itu. Emosi itu adalah pengalaman sadar yang subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental seseorang. Jadi emosi itu bisa saja emosi senyum, emosi sedih, gembira, marah, dan lain-lain. Ya. Nah, emosi ini dapat kita lihat dari seseorang itu melalui bahasa tubuh, mimik dari wajah seseorang ketika berbicara, atau suara orang tersebut ketika sedang berbicara, kemudian gerakan-gerakan atau intonasi suaranya. Tapi ingat, emosi seseorang itu bisa saja berbeda-beda. Misalnya kita akan melihat pendapat dari Safaria dan Saputra. Di sini dikatakan emosi marah, ciri-cirinya itu nafasnya menjadi sesak, otot-otot tangan menjadi akan menegang, kemudian energi tubuhnya akan memuncak. Nah, ini bisa saja terjadi perbedaan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Jadi tidak semua ketika orang marah itu otot-otot tangannya menegang, nafasnya menjadi sesak, bahkan energi dalam tubuh itu memuncak. Jadi tidak semuanya. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah melihat seseorang itu marah, ada yang betul-betul marah dengan kekuatannya meningkat. Mungkin jika dia tidak marah, dia tidak bisa membolak-balikkan barang tersebut, tetapi ketika dia marah dengan mudahnya dia menendang sehingga barang tersebut terjungkal atau terbalik. Kemudian ada emosi takut, ya. Nah, di sini dicirikan bahwa emosi takut itu ciri-cirinya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar, ya. Ada juga orang yang ketika takut wajahnya tidak pucat, jantungnya juga tidak berdebar-debar. Ini hanya bisa
ketahui oleh pribadi yang mengalami. Ciri-ciri yang nampak misalnya wajah menjadi pucat, atau ketika saya sendiri sedang takut saya malah berdiam diri, itu bisa dinilai oleh seseorang. Tetapi ketika jantung berdebar-debar itu bisa diketahui oleh pribadi yang mengalaminya. Lanjut, kita lihat Ekman dan Friesen. Jadi di sini ada 3 macam emosi. Ya, ada 3 macam emosi. Yang pertama itu masking, menutupi emosi yang dialami. Ya, jadi ini adalah ciri pribadi ketika dia mengalami sesuatu emosi di dalam dirinya, ia mampu menutupi emosi yang dialami. Misalnya dia sedang marah, ya, tetapi yang nampak di luar itu dia biasa-biasa saja, tidak kelihatan bahwa dia marah. Atau dia sedang sedih, ya, dia sedang sedih. Di luar, yang nampak di luar yang orang lihat itu dia sedang tidak sedih, karena dia ini mampu untuk menutupi emosi yang dialami. Itu sebutannya masking. Mungkin ada di antara anak-anak sekalian yang mampu untuk seperti ini. Nah, macam emosi yang kedua yaitu modulation, mengurangi emosi yang dialami. Nah, jadi meskipun seseorang ini sangat sedih, tetapi dia mampu untuk meminimalisir emosi yang dia alami, ya, sehingga dia tidak kelihatan sangat sedih, ya. Yang ketiga ada simulation, seolah-olah mengalami emosi dengan menunjukkan gejala, padahal dia tidak mengalami emosi apapun, tetapi dia mampu memanipulasi gejala itu. Anggap saja sebutannya dia berakting, ya. Nah, kita akan belajar dari Alkitab. Ini ada tokoh Samuel, Hofni, dan Pinehas. Kemudian nanti kita akan belajar dari cara hidup jemaat mula-mula di kitab Korintus, ya, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Yang pertama kita akan bahas Samuel. Nah, Samuel ini adalah seorang anak yang dibesarkan oleh Imam Eli. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian Imam Eli ini mempunyai 2 orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Tetapi dalam pertumbuhan mereka ini sangat berbeda. Samuel, Hofni, dan Pinehas memiliki karakter masing-masing yang nanti akan membedakan penerapan karakter mereka pada lingkungan masyarakat. Kalau kita lihat di kitab dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 19, di sana sudah jelas dikatakan bahwa dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah, ini berbanding terbalik dengan Hofni dan Pinehas. Pinehas ini menerapkan kelakuan mereka ini sangat jauh dari apa yang orang tuanya ajarkan atau Eli ajarkan kepada mereka, sehingga kelakuan mereka dalam lingkungan masyarakat ini sangat jauh dari firman Allah. Contoh, ketika mereka akan memberikan persembahan kepada Tuhan, daging dari persembahan tersebut mereka ambil terlebih dahulu yang baik atau yang sangat baik, sehingga yang kurang baik atau yang tidak baik itulah yang diberikan kepada Tuhan, ya. Padahal seharusnya semua yang terbaik itu hanya untuk Tuhan. Sehingga pada waktu itu banyak orang atau lingkungan sekitar mereka yang tidak menyukai kelakuan Hofni dan Pinehas. Nah, kita lihat bersama bahwa mereka ini dibesarkan oleh ayah yang sama di lingkungan yang sama, tetapi pertumbuhan karakter mereka yang berbeda, ya. Ini karena
perbedaan dari pemahaman akan firman Allah dan pengaplikasian dari firman tersebut. Jadi semakin dewasa seseorang, dia harus semakin belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia pelajari, khususnya pada saat ini di pendidikan agama Kristen. Harus berani untuk bertanggung jawab dan belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah, selanjutnya kita akan melihat perpecahan gereja di Korintus. Ini 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Rupanya perpecahan gereja itu sudah ada dari zaman Alkitab, ya. Kalau kita baca dengan baik 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 ini, di sana kita akan menemukan perpecahan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil di dalam gereja, ya. Tentang siapakah kelompok yang paling benar dalam hal teologi atau pemahaman tentang Alkitab itu sendiri. Nah, di situ kita akan menemukan ada orang yang mengaku sebagai golongan Paulus, ya. Ada orang yang mengaku sebagai golongan Apolos. Bahkan ada juga yang mengaku bahwa kami adalah golongan dari Yesus. Nah, sehingga di dalam gereja ini muncullah pertikaian dalam bentuk kelompok, sehingga tidak ada kesepahaman di dalam gereja tersebut yang mengakibatkan gereja tersebut akhirnya terpecah, ya. Nah, coba nanti kalian lihat apakah gereja di zaman sekarang juga mengalami hal demikian, ya. Kalian tuliskan nanti, kita akan tulis atau kalian akan tulis di Google Classroom, dan ini akan menjadi tugas kalian, contoh-contoh pertikaian di dalam gereja masa kini. Jika ada, tuliskan apa-apa saja. Jika tidak ada menurut kalian, berarti tulis tidak ada, tetapi tuliskan juga alasan kalian mengapa kalian mengatakan itu tidak terjadi di gereja masa kini. Selanjutnya kita akan melihat bertumbuh dan semakin berhikmat versi Raja Salomo. Nah, ini adalah tokoh Alkitab yang sangat terkenal dari zaman ke zaman. Itu terkenal dengan raja yang paling berhikmat. Ini kalian baca kisahnya dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 dan kitab Amsal 2 ayat 6. Nah, di situ banyak kisah tentang Raja Salomo sendiri yang menunjukkan bahwa dia betul-betul adalah seorang raja yang sangat berhikmat. Ingat, hikmat dari Salomo ini dia tidak dapatkan dengan sendirinya atau tidak datang dengan sendirinya, melainkan ia meminta hikmat itu kepada Tuhan, ya. Ia meminta hikmat itu kepada Tuhan sendiri. Itu kita dapat lihat dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30. Dan hikmat Raja Salomo ini semakin terlihat, diketahui orang ketika ia mampu memecahkan sebuah kasus. Ya, pasti kalian sudah tahu kasusnya tentang 2 orang ibu yang memperebutkan 1 orang anak. Ya, dan Raja Salomo ini mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, tugas kedua kalian adalah menuliskan atau menceritakan kelanjutan cerita dari Raja Salomo tersebut. Ya, kira-kira bagaimana sih kelanjutan dari kisah Raja Salomo ini? Apakah betul-betul hikmatnya ini berlangsung sampai selamanya ataukah hanya sementara? Terus bagaimana dia menerapkan hikmat dari Allah yang dia dapatkan itu, ya, bagaimana kepemimpinannya? Nanti ibu akan cek tugas kalian di Google Classroom.
Sekian dan terima kasih.